Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita, hingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah tabaraka wa taala pertemukan kita di satu majlis yang kita berharap dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, moga kiranya majlis yang hari ini kita lakukan di salah satu di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala yang diberkahi adalah majlis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yang mana mereka di dalamnya yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari Al-Quran yang mereka baca antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan untuk mereka, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala akan membanggakan mereka yang hadir di majlis tersebut di hadapan para malaikat yang ada di atas langit. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, moga kiranya majlis yang kita lakukan hari ini dan di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala majlis yang diberkahi, majlis yang diturunkan padanya rahmat, majlis yang diturunkan padanya ketenangan, majlis yang Allah tabaraka wa taala banggakan di hadapan para malaikat di atas langit. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah tabaraka wa taala yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Judul pembahasan yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, judulnya adalah menangkal paham radikal dan terorisme. Sebelum kita membahas pembahasan yang sangat penting ini, perlu kita pahami bersama bahwa nikmat keamanan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita di negeri kita yang tercinta ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini mesti kita sadari semua, bahwa tatkala Allah tabaraka wa taala jadikan negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala keamanan, ketentraman, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman mengingatkan nikmat ini kepada orang-orang Quraisy. Di dalam surat Quraisy, Allah tabaraka wa taala berfirman menyinggung
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita di negara tercinta ini. Nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat tatkala seorang hidup di negara ini tidak merasakan hal yang kemudian dia takuti. Dia nyaman, dia duduk nyaman, dia berangkat kemanapun di seluruh pelosok negeri ini dalam keadaan tentram, aman, damai. Ini merupakan nikmat besar. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala menyebutkan, mengingatkan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu Jalla wa Ala tatkala mengingatkan orang-orang Quraisy atas nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka, maka di antara nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut adalah firman-Nya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nikmat yang pertama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada mereka kecukupan dalam kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak merasa lapar. Allah berikan kecukupan rezeki kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Makanan yang mereka butuhkan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian nikmat kedua yang Allah singgung, wa amanahum min khauf. Nikmat kedua yang Allah singgung, yang Allah berikan kepada orang kafir Quraisy, yang Allah perintahkan mereka untuk mengingatnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan mereka untuk mensyukurinya, adalah nikmat wa amanahum min khauf. Allah berikan kepada mereka rasa aman. Sehingga disebutkan oleh para ulama al-mufassirin, ahli tafsir, bahwa nikmat aman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada orang kafir Quraisy kala itu, baik tatkala mereka sedang melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan keluar daerah, ya, keluar daerah. Mereka melakukan perjalanan dagang, berangkat kadangkala ke Yaman dalam 1 tahun sekali, kadangkala juga mereka berangkat dalam 1 tahun sekali ke negeri Syam, yaitu daerah Palestina, Yordania, Suria dan sekitarnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka adalah orang yang tatkala melakukan perjalanan dimanapun mereka berada, maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka, sehingga mereka berangkat dalam keadaan aman dan pulang juga dalam keadaan aman. Kemudian di negeri mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjamin bahwa Mekah, negeri yang mereka tempati, adalah negeri yang dijamin oleh Allah keamanannya sampai hari kiamat. Maka nikmat aman disinggung oleh Allah di dalam ayat tersebut, karena nikmat aman merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karenanya kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala berdoa kepada Allah setelah beliau tinggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil di lembah Makkah, maka beliau sebelum meninggalkan mereka berdua, beliau mendaki salah satu di antara bukitnya sembari mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Apa yang Allah minta? Apa yang beliau minta kepada Allah? Beliau berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Perhatikan doa beliau. Beliau pertama kali meminta kepada Allah apa? Nikmat aman. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negerinya adalah negeri yang aman. Baru kemudian beliau meminta warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikan rezeki kepada penduduk negeri ini daripada buah-buahan. Jadi beliau pertama kali meminta apa? Rasa aman. Karena rasa aman ini merupakan nikmat terbesar yang kalau seandainya Allah cabut dari satu negara, Allah cabut dari satu masyarakat, maka kehidupan tentunya tidak akan pernah kembali bisa normal. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini nikmat yang harus kita syukuri, yang tidak boleh kita ingkari, yang tidak boleh kita kufur kepadanya. Karena kalau kita ingkari nikmat ini, jika seandainya Allah mencabutnya dari kita, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita di negara tercinta ini. Maka kita harus syukuri, kita harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan, acara-acara untuk agar kiranya nikmat ini adalah nikmat yang terus dipertahankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah alhamdulillah hari ini kita hadir di majelis ini untuk membahas salah satu di antara pembahasan
untuk agar kiranya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita di negara tercinta ini, nikmat yang terus diabadikan oleh Allah, dipertahankan oleh Allah sampai kita bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait dengan judul pembahasan kita, tentunya sebelum kita membahas tentang paham radikal dan terorisme, kita perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme dan teroris atau terorisme. Apa yang dimaksud dengan ini? Karena tentunya banyak ungkapan-ungkapan, banyak penjelasan-penjelasan, banyak definisi-definisi yang kadangkala tidak sesuai dengan maksud daripada kalimat tersebut. Maka kalau seandainya kita lihat definisi yang banyak disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan radikal, apa yang dimaksud dengan terorisme, maka wallahu ta'ala a'lam, yang dimaksud dengan paham radikal adalah satu aliran atau satu pemahaman yang menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan baik pada sosial maupun politik, tapi dengan kekerasan. Jadi menurut mereka, apa yang mereka yakini, orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang yang memiliki paham radikal, mereka mengetahui dan meyakini bahwa apa yang mereka yakini adalah satu hal yang benar, apa yang mereka yakini adalah satu hal yang baik. Sedangkan masyarakat yang mereka lihat, yang hidup di sekitar mereka adalah masyarakat yang menurut mereka rusak, masyarakat yang menurut mereka harus dibenahi, harus diluruskan. Akan tapi sistem pembenahan yang mereka lakukan dengan apa? Kekerasan. Ini yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme. Sedangkan terorisme, wallahu ta'ala alam, bahwa definisi yang paling tepat tentang terorisme ini adalah serangan-serangan yang bertujuan membangkitkan rasa takut di kalangan masyarakat. Imma dengan pembunuhan, imma dengan pengeboman, imma dengan mengancam, menakut-nakuti masyarakat, kelompok tertentu, sehingga masyarakat yang hidup di daerah tersebut merasa takut karenanya. Jadi terorisme adalah serangan-serangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang bertujuan untuk membangkitkan rasa takut di kalangan masyarakat. Bisa saja aksinya dengan mengancam, aksinya dengan membunuh, aksinya dengan melakukan pengeboman. Ini adalah terorisme. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang dua hal ini dari kacamata Islam. Apakah Islam agama yang mendukung paham radikalisme? Apakah Islam adalah agama yang mendukung paham terorisme? Karena sebagaimana kita ketahui saat ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lihat dunia barat khususnya, mereka banyak menyerang kaum muslimin dari bab ini. Dan kita juga tidak menutup mata adanya sebahagian kaum muslimin yang melakukan aksi-aksi seperti ini, yang hakikat yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan agama mereka sendiri. Yang insyaallah akan kita jelaskan bagaimana agama kita menentang paham ini, bagaimana agama kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa paham ini adalah paham yang bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah dari Al-Quran maupun Nabi SAW dalam hadisnya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, paham radikal dan terorisme tidak bisa dipisahkan dengan satu kelompok menyempal di tubuh umat Islam yang dikenal dengan paham khawarij. Paham khawarij ini ikhwani kaum muslimin kita harapkan khususnya kepada para kaum muslimin yang hadir semuanya, agar kita mendudukkan masalah dengan baik, agar kita memahami masalah dengan baik, sehingga kita bisa mencari solusi dan bagaimana langkah kita untuk bisa menghambat, ya kita katakan paham-paham yang kadangkala kita lihat sebagian pemuda memahaminya atau sebagian pemuda meyakini akan paham yang sesat seperti ini. Jadi paham radikalisme dan terorisme dalam tubuh umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dari satu kelompok yang menyempal
yang keluar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paham yang disebut dengan Khawarij. Paham yang disebut dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini adalah satu paham yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umat Islam dari buruknya pemahaman ini. Bahkan kalau kita perhatikan semua hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang kelompok-kelompok yang menyempal dari tubuh umat Islam, tidak ada satu kelompok sesat yang Nabi SAW mengkhabarkan tentang siapa mereka sebenarnya dan apa pemahaman yang mereka usung. Tidak ada kelompok sesat manapun yang menyempal dari kaum muslimin yang ada di tubuh umat Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya sebagaimana Nabi menjelaskan paham Khawarij ini. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara dengan kelompok ini, kelompok Khawarij ini sampai pada tingkat mutawatir ma'nawi. Sampai pada tingkat mutawatir ma'nawi karena banyak sekali para sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW tentang keburukan paham ini, mereka dengar dari Rasulullah, kemudian mereka sampaikan hadis yang mereka dengar dari sabda Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, paham radikal dan terorisme tidak bisa dipisahkan dari satu kelompok yang menyempal di tubuh umat Islam yang dikenal dengan paham Khawarij, yang dikenal dengan paham Khawarij. Karena kalau kita buka lembaran sejarah, maka tidak ada satu kelompok yang menyempal di dalam Islam yang melakukan aksi-aksi radikal, aksi-aksi terorisme seperti yang dilakukan oleh paham Khawarij. Sampai hari ini tidaklah ada pembunuhan yang dilakukan yang mengatasnamakan agama. Tidak ada pengoboman yang dilakukan di atasnamakan jihad kecuali dilakukan oleh salah satu di antara kelompok ini. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Jadi tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan yang di atasnamakan agama, tidak ada pengoboman yang di atasnamakan jihad kecuali dilakukan oleh salah satu di antara orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij. Kita akan buka lembaran dalam sejarah umat Islam dari semenjak Nabi kita yang mulia SAW masih hidup. Paham inilah yang mengusung paham radikal dan terorisme. Makanya kita umat Islam, khususnya para aparat, hendaknya memahami dengan baik apa pemahaman yang mereka usung, sehingga kita bisa menangkalnya. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, ini paham yang sesat, ini paham yang tidak benar, ini paham yang sudah diingatkan oleh Nabi kita yang mulia SAW belasan abad sebelum beliau SAW meninggal dulu. Jadi khususnya para aparat hendaknya memahami ini, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat hakikat paham yang diusung oleh orang-orang Khawarij ini. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama kita akan jelaskan tentang satu hadis yang dikeluarkan oleh para imam-imam ahli hadis, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Kisah tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat kiriman harta, yaitu emas yang belum lagi dibersihkan dari tanahnya, dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ke kota Madinah. Jadi emas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ke kota Madinah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian emas ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kepada 4 sahabat saja yang baru masuk Islam. Harta yang banyak ini, sebongkah emas yang banyak ini yang dikirimkan Ali ke kota Madinah, hanya dibagi oleh Rasulullah SAW kepada 4 orang sahabat yang baru masuk Islam. Disebutkan dalam sejarah, di dalam hadis-hadis tersebut, yang pertama kepada seorang yang bernama Al-Aqra bin Habis, yang kedua kepada seorang yang bernama Uyainah bin Badr Al-Fazari, yang ketiga kepada Zaid At-Ta'i, yang keempat kepada Alqamah ibn Ulathah Al-Amiri. 4 orang ini saja yang menerima emas yang banyak tersebut yang dikirimkan oleh Ali kepada Rasulullah SAW.
Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Mulai beberapa orang sahabat bertanya-tanya, kenapa harta yang banyak tersebut hanya diberikan kepada 4 orang saja? Kenapa hanya diberikan pada 4 orang saja? Sehingga dikatakan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala membagikan itu hanya kepada 4 orang, maka datanglah seorang lelaki yang disebutkan ghairul ainain, yang cekung kedua matanya, musyriful wajnatain, menonjol bahagian atas pipinya, natiul jabinain, menonjol kedua dahinya, kathul lihyah, berjanggut lebat, kemudian mahluk, kepalanya gundul. Jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW tatkala Nabi SAW hanya membagikan kepada 4 orang saja harta yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, harta banyak, emas tadi yang belum lagi dipisahkan dari tanahnya, hanya dibagi oleh Rasulullah SAW kepada 4 orang. Maka laki-laki yang memiliki sifat ini langsung berkata kepada Rasulullah SAW, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah engkau ya Muhammad, i'dil, berlaku adillah engkau dalam pembagian ini. Coba lihat bagaimana lelaki ini berkata dengan perkataan yang sama sekali tidak beradab. Jangankan kepada Rasulullah, ikhwan, jangankan kepada Rasulullah, kepada pimpinan kita, kepada ayah dan ibu kita, tatkala kita melihat yang dilakukan adalah keburukan, maka di sana Islam mengatur bagaimana cara kita meluruskan, bagaimana cara kita menasihati. Tapi lelaki ini di hadapan Rasulullah SAW ia tidak beradab. Ia tidak beradab. Dia langsung berkata, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwa anda, takut anda kepada Allah ya Muhammad. Sesungguhnya pembagian yang anda lakukan ini adalah pembagian yang tidak adil. Ini tidak adil. Anda hanya membagi pada 4 orang, yang lainnya tidak anda bagi. Bertakwa, takut anda ya Muhammad, takut anda kepada Rasulullah, takut anda ya Rasulullah kepada Allah. Karena pembagian ini adalah pembagian yang anda tidak berlaku adil. Karena kita semua paham orang yang tidak berlaku adil itu diancam apa? Neraka oleh Allah. Sampai dia menuduh, dengan beraninya menuduh bahwa Rasulullah tidak berlaku adil, maka Nabi SAW marah. Berubah wajah beliau alaihi salatu wassalam dengan teguran orang ini. Dia mengatakan waihak, beliau bersabda, celaka engkau wahai fulan, man adil illa ma'adil. Siapa yang mampu berlaku adil kalau Muhammad utusan Allah, saya tidak berlaku adil. Maka seorang laki-laki kala itu berkata kepada Rasulullah, dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab, dalam sebagian riwayat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, izinkan aku untuk membunuhnya. Karena sikapnya yang sangat buruk di hadapan siapa? Rasulullah. Menegur Rasulullah, membantah Rasulullah, menyatakan Rasulullah tidak berlaku adil, sehingga Nabi marah. Waihak, celaka engkau wahai fulan, siapa yang mampu berlaku adil kalau Muhammad tidak berlaku adil? Sampai-sampai beliau mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Kenapa kalian tidak percaya dengan apa yang aku lakukan? Padahal Allah saja mempercayai aku menjadi utusannya untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia. Sehingga para sahabat paham begitu marahnya Rasulullah, sehingga ada sebagian mereka minta izin, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan, karena dia masih mengerjakan salat. Jangan, kata Rasulullah, karena dia masih mengerjakan salat, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menceritakan apa yang akan terjadi, menyampaikan kepada para sahabat apa yang akan terjadi kemudian. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari generasi orang ini, akan keluar dari keturunan orang ini, akan muncul orang-orang yang memiliki pemahaman sama yang dimiliki oleh orang ini. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din, mereka akan keluar dari agama Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya, dan tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW katakan, hum syirarul khalq, mereka adalah makhluk yang paling buruk yang berada di bawah kolong langit. Disabdakan oleh Nabi SAW tentang kelompok ini,
Jadi orang yang membantah siapa? Rasulullah. Ini kata para ulama cikal bakal munculnya paham Khawarij. Cikal bakal munculnya paham Khawarij, di mana waktu itu dia tidak bisa melakukan kekerasan dengan melakukan pembunuhan, dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi yang bisa dia lakukan hanya apa? Menentang dengan keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah akan muncul orang yang seperti ini, memiliki pemahaman seperti ini, yang nanti membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak lewat dari tenggorokan mereka. Jadi mereka membaca Al-Quran, akan tapi mereka tidak bisa memahami apa sebenarnya makna dan tafsir Al-Quran yang mereka baca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentangnya sudah disabdakan Nabi dalam beberapa kesempatan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada satu kelompok sesat yang menyempal dari tubuh umat Islam yang dijelaskan Nabi dengan sejelas-jelasnya sebagaimana penjelasan beliau tentang kelompok ini. Kemudian Nabi meninggal. Diangkat Abu Bakar menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kelompok ini belum muncul. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diangkat khalifah pengganti Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala memimpin umat Islam. Paham ini juga belum muncul. Setelah Umar meninggal, terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala menjabat sebagai seorang khalifah memimpin kaum muslimin. Yang masa jabatan beliau 12 tahun. Memimpin kaum muslimin selama 12 tahun. Di 6 tahun pertama dari masa jabatan beliau, 6 tahun pertama dari masa jabatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala, paham ini juga belum muncul. Pasti akan muncul karena Nabi sudah katakan bahwa akan keluar dari orang ini generasi keturunan yang akan mengusung paham sesat, itu paham Khawarij. Di masa Abu Bakar belum muncul, di masa Umar belum muncul, di awal 6 tahun awal masa Utsman bin Affan paham ini juga belum muncul, akan tapi semua para sahabat tahu bahwasanya paham ini suatu saat akan muncul seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah masuk 6 tahun kedua di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala, mulai kasak kusuk sebahagian orang-orang yang ada di daerah Mesir, yang ada di daerah Kufah, Irak dan sebagainya, mengomentari tentang kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman tidak becus di dalam memimpin negara. Utsman seperti ini mulai sebahagian kelompok ini menghasut masyarakat untuk membenci siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Menghasut masyarakat untuk membenci pemimpin yang memimpin kaum muslimin, menyebutkan kekurangan-kekurangan Utsman. Di majelis-majelis selalu mengatakan Utsman itu seperti ini, Utsman itu seperti ini, merendahkan dan menjelekkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga banyak kaum muslimin yang tidak paham akhirnya terpengaruh dengan paham ini. Ini cikal bakal munculnya Khawarij sehingga terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Mereka menyebar di sana sini, menyampaikan kekurangan yang dimiliki oleh Utsman, padahal ia tidaklah kekurangan. Dia bukan aib bagi Utsman radhiyallahu taala. Para ulama sejarah menyebutkan di antara yang mereka sebarkan di kalangan masyarakat, Utsman itu tidak pernah ikut perang Badar. Utsman itu termasuk sahabat yang lari di perang Uhud. Utsman itu termasuk sahabat yang tidak ikut bai'atur ridwan. Utsman itu termasuk sahabat yang melakukan kezaliman. Kenapa? Karena ada satu daerah untuk mengembala unta dan kambing yang tidak ada seorang pun boleh mengembala di tempat tersebut. Jadi Utsman membuat tempat gembala lindung istilahnya. Kalau kita hutan lindung, dia tempat gembala lindung. Siapapun yang memiliki unta dan kambing tidak boleh gembala di situ. Ini kan kezaliman. Sedangkan rumput dan air itu bersuraka, kita bersekutu dengan semua manusia. Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan dalam hal ini. Ini yang diceritakan, ini yang terus disebarkan di tengah masyarakat di zaman itu. Sehingga banyak yang terpengaruh. Mulailah paham ini menyebar. Mulailah sebahagian masyarakat terpengaruh bahwa Utsman itu tidak layak menjadi seorang khalifah. Harus dilengserkan, harus digulingkan. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan penyebaran paham-paham seperti ini. Ikhwan, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala, keamanan, ketentraman, subhanallah. Kita kalau buka sejarah,
Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala adalah zaman yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, siapapun di zaman Utsman yang butuh makanan, yang butuh harta, dibuka untuknya Baitul Mal. Dibuka untuknya Baitul Mal. Perbendaharaan negara itu dibuka. Kalau kalian ingin gandum, ambillah. Kalian ingin kurma, ambillah. Tanpa dibatasi. Manusia hidup dengan kenyamanan, ketentraman, kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Akan tapi mereka melakukan pelanggaran sehingga Allah rubah nikmat keamanan, ketentraman yang ada pada mereka kepada peperangan yang terjadi di kalangan mereka. Ini paham Khawarij, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga akhirnya kurang lebih 12.000 dari mereka melakukan protes terbuka kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala di kota Madinah. Ini sejarah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini sejarah yang kalau saat ini kita lihat pada hadis-hadis Rasulullah, kita lihat pada sejarah yang ditulis oleh para ulama kita, ini sejarah ini tertulis dengan jelas. Maka kita harus belajar itu sejarah. Kita harus kembali membuka lembaran sejarah. Kita harus tahu mana pemahaman yang bertentangan dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berangkat ke kota Madinah yang kurang lebih disebutkan oleh ulama sejarah jumlah mereka 12.000 orang. Bertemu baik dari Mesir, baik dari Irak, baik dari daerah-daerah kaum muslimin yang lain yang sudah terpengaruh dengan paham Utsman itu orang yang melakukan kezaliman, yang tidak layak menjabat sebagai seorang khalifah. Maka mereka datang ke kota Madinah dan mengepung rumah Utsman radhiyallahu taala. Mereka kepung. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Sampai-sampai disebutkan Utsman bin Affan sebagai khalifah kala itu yang rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi di kota Madinah. Sampai-sampai karena kepungan mereka, keinginan mereka untuk memaksa Utsman turun dari jabatannya, sampai mereka menghalangi Utsman radhiyallahu taala salat berjamaah. Subhanallah. Mereka tuntut, Anda turun atau kalau tidak turun kami bunuh Anda. Sampai Utsman tidak bisa sholat 5 waktu di masjid. Air minum, air tidak bisa dibawa ke rumah Utsman. Kenapa? Karena mereka menghalanginya. Ini sejarah ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai Utsman suatu hari bertemu dengan mereka. Utsman radhiyallahu taala bertemu dengan mereka. Apa sebenarnya tuntutan kalian? Maka mereka mengatakan, tuntutan kami Anda turun dari jabatan. Maka Utsman mengatakan tidak, kalau turun dari jabatan tidak. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada Utsman radhiyallahu taalaan. Ini sudah dikabarkan Nabi dalam hadis diriwayatkan Imam Baihaqi dan juga Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi pernah berbicara dengan Utsman, kemudian Nabi mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman bin Affan, jika seandainya suatu hari nanti Allah pakaikan kepadamu satu pakaian, Allah tabaraka wa ta'ala memakaikan di tubuhmu satu pakaian, dan ada sekelompok orang memaksamu untuk membuka pakaian tersebut, maka jangan mau engkau membukanya. Nabi Nabi ulang pesan ini sebanyak 3 kali. Pakaian ini maksudnya adalah kekuasaan. Suatu saat maksud Rasulullah SAW, tapi dengan kata sindiran, dengan bahasa kiasan, suatu saat Anda akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Kalau seandainya suatu hari nanti ada sekelompok orang memaksa Anda turun dari jabatan tersebut, maka jangan engkau mau. Diulang Nabi pesan ini sebanyak berapa kali? 3 kali, ikhwan. Maka Utsman tidak mau, beliau tidak mau sesuai pesan Rasulullah. Maka mereka mengatakan, kalau Anda tidak mau turun dari jabatan Anda, maka satu-satunya jalan adalah kami akan membunuh Anda. Maka Utsman berkata, apa yang membolehkan kalian membunuh saya? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim, kata Rasulullah, kecuali apabila dia melakukan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, dia sudah menikah dan dia berzina. Ini rajam hukumnya dalam hukum Islam. Yang sudah menikah kemudian berzina, hukumnya rajam dalam Islam. Kemudian sebab yang kedua yang boleh dibunuh, seorang muslim boleh dibunuh adalah seorang yang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka ditegakkan padanya hukum qisas. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu yang murtad. Ini juga hukumnya adalah hukum mati. Ikhwani kaum muslimin, dalam hukum Islam ini yang dikatakan oleh Utsman, demi Allah kata Utsman, kalau seandainya kalian membunuh saya sekedar saya mempertahankan wasiat Rasulullah, atas alasan apa kalian membunuh saya?
Demi Allah, kata Utsman, di masa sebelum saya masuk Islam, saya tidak pernah melakukan perbuatan zina. Apalagi di masa Islam. Ini Utsman mengatakan, wajar kalau Nabi SAW menikahkan Utsman dengan dua orang putri beliau, sehingga beliau diberi gelar Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma, yang kedua-duanya adalah putri dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian ingin membunuhku, kemudian kalian membunuhku, apa kesalahan yang aku lakukan? Demi Allah, sebelum aku masuk Islam aku tidak pernah berzina. Sebelum aku masuk Islam aku tidak pernah melakukan hubungan haram. Setelah aku masuk Islam aku juga tidak pernah berzina. Dan aku tidak pernah membunuh siapapun tanpa hak. Tanganku tidak pernah terlumuri dengan darah seorang muslim. Dan aku hari ini masih muslim. Apa alasan kalian membunuhku? Tapi begitulah mereka. Mereka paksakan diri menuntut agar Utsman radhiyallahu taalaan turun dari jabatan, karena menurut mereka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sudah menyebabkan dia kafir. Dia kafir. Dia tidak layak lagi menjabat sebagai seorang khalifah. Harus turun dari jabatan. Kalau tidak, maka kafir. Menurut mereka halal dia apa? Dibunuh. Apa yang terjadi kemudian? Sebenarnya para sahabat banyak, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jumlah pasukan kita kaum muslimin di zaman itu ratusan ribu. Bukan tanggung-tanggung pasukan kita hari itu. Tapi Utsman berkata kepada semua orang sahabat, kalau kalian masih menganggap aku sebagai pimpinan kalian, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghunuskan senjatanya melawan gerakan ini. Karena aku tidak mau aku penyebab pertama terjadinya pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Tahan, sarungkan pedang kalian, pulang kalian semua. Jangan pertahankan aku, karena yang mereka maksudkan hanya diriku. Dan Utsman tahu dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa dia pasti akan meninggal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Dia akan terbunuh. Nabi sudah sabdakan ini sekian tahun yang lalu. Sampai akhirnya mereka membunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Mereka bunuh di waktu duha seperti ini, tatkala beliau sedang membaca Al-Qur'an. Sedang membaca Al-Quran. Hari itu pun beliau sedang berpuasa. Hari Jumat beliau berpuasa, karena malamnya beliau bermimpi, disebutkan dalam sejarah, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, ya Utsman, berbuka puasa hari ini bersama dengan kami, kata Rasulullah. Maka dia yakin ini adalah hari terakhir beliau. Maka beliau berpuasa hari itu, kemudian wudu, melakukan salat, kemudian baca Quran, dan mereka masuk, kemudian mereka membunuhnya radhiyallahu ta'ala, sehingga beliau terbunuh dengan kezaliman, dizalimi oleh mereka. Ikhwani kaum muslimin, ini paham. Ini paham mereka. Yang awalnya perhatikan dalam catatan sejarah hadis Rasulullah SAW, ada satu paham yang mereka usung, yang mereka anggap itu benar. Kemudian mereka ingin melakukan perbaikan, ingin melakukan perubahan, tapi dengan sistem apa? Kekerasan. Dengan sistem kekerasan yang awalnya hanya menyanggah Rasulullah, kemudian naik tingkatan. Tatkala mereka melihat Utsman tidak layak menjadi seorang khalifah, dianggap mereka yang beliau lakukan adalah kesalahan, bahkan menganggap Utsman sudah kafir. Akhirnya naik satu tingkat apa? Mereka melakukan pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu taala. Kemudian setelah beliau meninggal radhiyallahu taala, diangkatlah oleh kaum muslimin Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Perhatikan ikhwani kaum muslimin, ini masih terjadi pembunuhan kepada Utsman, belum terjadi pertumpahan darah yang lebih besar dari ini, akan tapi terjadinya nanti di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka kita katakan bahwa paham radikalisme dan terorisme tidak bisa dipisahkan dari kelompok ini. Sampai hari ini yang melakukan pembunuhan, melakukan pengeboman hanya kelompok ini di dalam tubuh umat Islam. Coba kita perhatikan, tatkala mereka membunuh, tatkala mereka melakukan pengeboman, mereka mengatakan dengan itu mereka akan masuk surga. Sampai ada istilah yang kita lihat di media sosial yang menyebar, bahwa orang-orang yang siap melakukan aksi disebut apa? Pengantin, mujahid. Jihad apa? Pengantin apa? Dengan siapa mereka akan dinikahkan? Nanti kita akan jelaskan secara dalil. Pemahaman yang mereka usung adalah pemahaman yang bertentangan dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini demi Allah kita sampaikan bukan karena saya di sini duduk berbicara di hadapan bapak-bapak polisi dan TNI. Di sini ada Pak Wakapolres, dan saya lihat tadi juga ada Pak Kapolres sudah tiba.
Saya berbicara di sini bukan karena kita sedang berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, tidak. Akan tapi kita ingin luruskan bahwasanya paham ini adalah paham yang kalau dibiarkan dan kita tidak lakukan aksi dan tindakan untuk menghambat paham ini, saya takut dan kita takut semua, dan kita berharap semoga ini tidak terjadi. Yang terjadi nanti kalau seandainya paham ini tidak dihambat, Allah cabut rasa aman dari negara kita. Kalau sudah rasa aman dicabut oleh Allah, keamanan dicabut oleh Allah, kita nggak akan pernah bisa lagi sholat 5 waktu dan duduk bersama seperti ini. Tetangga membunuh tetangganya, teman bisa membunuh temannya. Karena apa? Keamanan sudah dicabut oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Maka ini kita sampaikan khususnya kepada para aparat, agar kita menyadari bahwa paham ini adalah paham yang bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan kitab suci kita dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah. Terjadi banyak perselisihan di kalangan para sahabat, sampai terjadi perang Jamal, sampai terjadi perang Siffin sebagaimana disebut dalam sejarah. Perang Siffin adalah perang besar yang terjadi di antara dua sahabat yang mulia dengan orang-orang yang mengikutinya, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian karena sudah terlalu banyak yang terbunuh dan para sahabat ingin untuk berdamai, maka subhanallah, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai dengan mengutus 2 orang. Dari pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengutus seorang sahabat bernama Abdullah bin Qais, dikenal dalam catatan sejarah dengan nama Abu Musa al-Asy'ari. Dari pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala mengutus seorang sahabat juga yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka bertemu di Daumatul Jandal, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin demi untuk mengakhiri pertikaian dan peperangan yang terjadi di kalangan mereka. Orang-orang Khawarij yang menentang Rasulullah dalam sikapnya membagi emas hanya kepada 4 orang. Orang-orang Khawarij yang menentang Utsman bin Affan karena menurutnya dia salah, dia tidak layak menjadi seorang khalifah. Utsman sudah kafir kemudian membunuhnya. Mereka juga tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka mereka mulai menentang. Apa yang mereka katakan? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Wahai Ali, tidak boleh Anda mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk menentukan hukum, karena mereka manusia. Mereka manusia, hukum itu hanya milik Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Jadi kita putuskan dengan Al-Quran, bukan putuskan dengan manusia. Mereka juga berdalil dengan surat Al-Ayat dalam surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan hukum manusia, dengan hukum buatan manusia, maka mereka kafir. Ini ayat yang sering dibaca Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin para aparat yang melihat ya bagaimana gerakan dakwah, tentunya mereka sangat paham. Mungkin Bapak sangat paham bahwasanya sebagian kelompok yang mengusung paham Khawarij, mereka selalu mendengung-dengungkan ayat ini. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kalau kafir berarti apa? Halal darahnya. Luar biasa ya kawan. Ini paham. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa Nabi kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya paham ini. Kita sebutkan tadi tidak ada satu kelompok sesat yang dijelaskan tentang sifat mereka, pemikiran mereka dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sebagaimana penjelasan Rasulullah tentang orang Khawarij ini. Kenapa? Karena kalau mereka dibiarkan akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di atas muka bumi. Terjadinya pembantaian, terjadinya pembunuhan. Maka Nabi jelaskan, ini paham yang merusak, ini paham yang membahayakan. Maka sampai dijelaskan oleh Nabi dengan sejelas-jelasnya. Padahal kalau kita lihat paham yang menyempal dalam Islam, itu ada juga yang muncul sebagian diantaranya di saat Nabi masih hidup. Seperti paham Qadariyah. Paham Qadariyah menolak takdir itu sudah ada di zaman Rasulullah. Tapi Nabi hanya jelaskan dalam beberapa hadis saja. Tapi paham Khawarij ini hadisnya mutawatir. Karena kalau dibiarkan ini kelompok, ini akan merusak tatanan negara. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mereka tidak sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk mendamaikan manusia. Mereka berkata, hukum itu hanya milik Allah
barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Anda wahai Ali berhukum dengan keputusan Abu Musa al-Asy'ari, maka Anda kafir. Anda kafir. Ali waktu itu sedang berkhutbah di mimbar di Masjid Kufah. Mereka mengatakan hukum milik Allah. Kalau Anda menyerahkan hukum itu kepada Abu Musa, berarti Anda menyerahkan hukum kepada selain hukum Allah. Dan Allah sudah tegaskan, yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Berarti Anda kafir. Ini disabdakan Nabi, baca Quran tapi tidak melewati apa? Tenggorokan mereka. Mereka enggak paham. Mereka tidak paham. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib dengan mereka, mana yang lebih paham tentang Al-Quran? Tentunya Ali. Karena Ali adalah anak-anak yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Hidup di rumahnya Rasulullah dari kecil. Bahkan dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Terkait dengan adu pemahaman Quran, tentunya Ali lebih paham Quran. Ya subhanallah. Tapi begitulah mereka yang Rasulullah SAW katakan, membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka hanya lihat terjemah. Mereka hanya lihat terjemah, kemudian mereka cocokkan. Inilah dia. Ini salah sistem seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hanya melihat terjemah, kemudian mempraktekkan sesuai dengan terjemah, ini bisa salah pemahaman. Sebagaimana salahnya mereka hanya melihat terjemah tersebut. Yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Ini butuh penjelasan, butuh tafsir dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian mereka menjauh dari Ali bin Abi Thalib. Mereka berada di satu tempat yang disebut dengan Haruriyah. Orang-orang yang sepaham dengan mereka, yang menyatakan Ali telah salah dalam sikapnya, mereka menentang Ali, menganggap Ali dan siapapun yang bersama dengan Ali maka dia kafir, maka mereka jauhi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan, baliklah kalian, jangan lakukan tindakan seperti itu, balik, bersatu dengan kaum muslimin, jangan memisah dari kaum muslimin. Makanya salah satu di antara ciri khas mereka ini, Pak, mereka itu selalu memisah dari kaum muslimin, berkumpul di tengah hutan, ya. Makanya para ulama selalu katakan rahimahumullah ta'ala, kalau ada satu pengajian yang pembahasan yang dibahas di dalamnya tidak dibahas secara umum di hadapan semua masyarakat, maka ketahuilah pengajian ini adalah pengajian yang ada kesesatan di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau ada pembahasan, kadangkala di kelompok Khawarij zaman dulu, mereka beranggapan gini, orang yang belajar itu ada tingkatannya. Ini tingkatan ini masuk di kajian umum, tingkatan kedua lebih khusus, tingkatan ketiga lebih khusus lagi. Yang kalau masuk tingkatan lebih khusus lagi, tidak semua orang boleh masuk. Ini khusus, ini pembinaan. Kalau seperti ini sistemnya, ini adalah sistem yang tidak benar kata para ulama. Islam itu bisa didengar oleh siapapun. Islam itu bisa dipahami oleh siapapun. Tidak ada kajian khusus. Adakah Nabi SAW khusus menggembleng Abu Bakar, Umar saja di satu rumah tanpa dihadiri oleh para sahabat yang lain? Tidak ada. Semua hadir dan semua bisa menyaksikan, semua bisa mendengar. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada satu pemahaman, satu kajian yang dibahas di dalamnya hanya orang-orang khusus dan pembahasan khusus, berarti pengajian dan pemahaman ini melenceng dari kebenaran. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mereka menjauh dari Ali bin Abi Thalib. Ali panggil mereka, bergabunglah, bergabunglah. Mereka mengatakan, kami tidak mau bergabung selama Anda masih meyakini yang Anda lakukan itu benar. Kalau seandainya Anda meyakini engkau kafir kemudian kembali kepada Islam, maka kami bergabung dengan Anda. Ali mengatakan, kafir apa yang saya lakukan sehingga saya bersaksi saya kafir? Tidak, demi Allah. Kemudian Ali mengatakan, kalian masih tetap kami anggap sebagai kaum muslimin yang berhak mendapatkan pemberian, yang boleh berjamaah dengan kaum muslimin selama kalian tidak melakukan kerusakan, selama kalian tidak melakukan kekerasan. Maka dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka bersatu di satu daerah namanya Haruriyah. Apa yang terjadi kemudian? Mereka lakukan tindakan, karena paham ini pasti akan melakukan tindakan apa? Kekerasan. Pasti akan melakukan pembunuhan, pasti akan melakukan pengerusakan. Mereka menangkap seorang sahabat. Sahabat ini adalah utusan Ali bin Abi Thalib yang menjalankan satu tugas tertentu. Namanya Abdullah bin Khabbab ibnul Arad. Ayahnya sahabat terkenal bernama Khabbab ibnul Arad, dan anaknya yaitu Abdullah juga sahabat terkenal. Jadi tatkala beliau lewat, kiranya melewati rombongan orang Khawarij ini. Melihat orang Khawarij, dia merasa takut. Maka mereka berkata kepadanya, Abdullah, kenapa engkau takut? Iya, saya takut melihat kalian. Jangan takut, katanya.
Akhirnya dia ditangkap, ditahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Khabbab bin Arad ditahan. Kemudian mereka bertanya, pernahkah engkau mendengar bapakmu menceritakan satu hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW? Pernah. Apa hadis itu? Diceritakan akan terjadi fitnah. Bapakku berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi fitnah setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan seterusnya. Maksudnya apa? Orang yang menahan diri dari fitnah yang terjadi itu jauh lebih baik daripada orang yang ikut fitnah. Maksudnya akan terjadi pertikaian setelah aku meninggal, akan terjadi pembunuhan setelah aku meninggal. Orang yang menahan dirinya sehingga tangannya tidak berlumuran darah itu lebih baik daripada orang yang ikut membunuh. Ini kaum muslimin disabdakan oleh Rasulullah, kata Abdullah. Kemudian mereka bertanya, gimana menurutmu Utsman bin Affan radhiyallahu taala? Pertama ditanya Abu Bakar gimana? Abu Bakar masya Allah sahabat mulia, Umar sahabat mulia. Utsman bagaimana? Utsman sahabat mulia. Ali bagaimana? Ali sahabat mulia. Akhirnya mereka membunuhnya karena tidak mengkafirkan orang yang mereka kafirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana terjadi di negara kita, mereka mengkafirkan pemerintah kita, presiden kita. Yang tidak mengkafirkan mereka juga dianggap kafir. Ini pemahaman, inilah yang ada sebenarnya. Inilah yang akhirnya mendorong mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Makanya wajar kalau jangankan bapak yang pakai seragam, kita saja yang tidak sepakat dengan pemahaman mereka juga mereka kafirkan. Jangankan bapak ibu yang pakai seragam, kepolisian, seragam TNI kita dikafirkan. Kita saja yang tidak sepaham dengan mereka, mereka kafirkan. Coba lihat Abdullah bin Khabbab bin Arad, mereka bunuh. Bahkan tidak cukup membunuhnya. Waktu itu Khabbab bin Arad membawa satu budak wanita yang sedang hamil. Mereka membunuh juga budak wanita ini. Bahkan tidak cukup membunuhnya, mereka belah perutnya dan mereka keluarkan janinnya. Waliyadzubillah. Ini yang mereka lakukan. Padahal Khabbab waktu itu mengatakan, karena itu dia sedang dibawa ke markas mereka, tiba-tiba mereka melewati satu kebun Yahudi. Ada satu buah kurma yang jatuh, mereka makan. Milik Yahudi tadi, mereka makan. Mereka bilang, kenapa Anda makan? Anda harus izin dulu dengan yang punya. Karena kalau yang punya tidak izin, itu tidak halal. Akhirnya mereka minta izin. Halalkan ya, ini sudah saya makan nih, tolong halalkan. Karena kalau tidak dihalalkan, ini menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian mereka lewat, ada seekor babi. Disebutkan dalam riwayat seekor babi yang dimiliki orang Yahudi yang mereka bunuh. Kemudian mereka mengatakan, seekor babi ini kenapa Anda bunuh? Anda harus minta kehalalan dari dia. Karena kalau tidak, ini dosa kezaliman yang Anda lakukan. Makanya Abdullah bin Khabbab bin Arad mengatakan, celaka kalian. Kalian tangkap saya, kalian ancam saya dengan pembunuhan, kalian makan satu buah kurma yang dimiliki orang Yahudi, kalian bilang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka karena tidak minta izin. Kalian membunuh seekor babi yang dimiliki oleh orang Yahudi, kalian harus minta maaf karena kalau tidak minta maaf menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Lah, kalian akan bunuh saya, ini masuk mana? Masuk neraka tentunya. Tapi mereka tidak berpikir, mereka bunuh istrinya dan mereka keluarkan janin dari perut istrinya. Yang tindakan sangat luar biasa. Bahkan mereka melakukan pemaksaan kepada masyarakat. Siapa yang tidak sepakat dengan pemahaman mereka, maka dia kafir dan dia juga harus dibunuh. Maka disinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alaan mengambil tindakan keras. Karena mereka sudah melakukan kerusakan, maka Ali kirim utusan. Siapa yang membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad, maka serahkan dirinya. Maka mereka semua bilang, bagaimana kami mau menyerahkannya? Wong yang bunuh itu kami semua. Maksudnya apa? Ya lawan kami kalau seandainya akan membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad. Maka tidak ada pilihan Ali bin Abi Thalib kecuali mengerahkan pasukan besar untuk menyerang mereka. Akhirnya Ali berkata kepada semua para sahabat, demi Allah, ini kelompok persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kalaulah bukan aku takut kalian tidak lagi mau beramal, maka aku akan kabarkan kepada kalian pahala apa yang akan kalian dapat karena kalian memerangi mereka. Ali katakan, serang mereka dan jangan sisakan seorang pun di antara mereka yang hidup.
Karena kelompok ini akan menyebar kerusakan kepada masyarakat yang lain. Akhirnya mereka dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak tersisa dari mereka kecuali hanya sekelompok kecil yang berhasil menyelamatkan diri. Apakah sampai di sini ceritanya kaum muslimin? Tidak. Terus aksi-aksi mereka lakukan sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil mereka bunuh juga. Jadi yang selamat ini akhirnya menyebar di masyarakat, lari dari kejaran kaum muslimin kala itu. Kemudian mereka juga menghembuskan paham ini kepada siapapun, sampai akhirnya yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga salah satu di antara kelompok mereka. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kita tahu semua bahwa Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang sahabat seorang yang bernama siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam sejarah, tatkala dia membabatkan pedangnya di kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sambil membaca Al-Quran. Bayangkan, tatkala dia menebaskan pedangnya di kepala Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan sambil membaca, "Ya Ali, al-hukmu lillah laisa lak." Hukum itu milik Allah, bukan milik Anda wahai Ali. Sedangkan saya persis seperti yang dikatakan oleh Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Jadi saya membunuh Anda ini pasti saya akan dibunuh, tapi saya korbankan diri saya untuk siapa? Untuk Allah. Dia babatkan pedang. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, ayat itu bukan untuk kalian. Ayat itu bukan maksudnya kalian. Ayat itu maksudnya kami para sahabat, bukan kalian. Bukan dengan membunuh ini Anda mengorbankan diri Anda untuk mendapatkan ridha Allah. Akhirnya Ali dibunuh. Dan dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kala itu berkata, dia dipapah, kemudian melewati Abdurrahman bin Muljam. Ali mengatakan, coba berhenti. Hai Abdurrahman, bukankah aku telah berbuat baik kepada Anda? Benar, kata Abdurrahman. Kenapa Anda membunuh saya? Dia mengatakan, demi Allah hai Ali, saya telah rendam pedang ini selama 40 hari 40 malam di dalam racun. Anda pasti mati. Saya niatkan tatkala merendam itu adalah membunuh manusia yang paling buruk di atas muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib hari itu tatkala dibunuh adalah sesuai dengan sabda Rasulullah, manusia terbaik. Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi sudah meninggal. Yang kedua Umar. Ini menurut keyakinan kita umat Islam. Umar orang terbaik setelah Abu Bakar juga sudah meninggal. Utsman orang terbaik setelah Umar juga sudah meninggal. Orang yang terbaik yang keempat atau yang ketiga, yang keempat setelah Rasulullah SAW itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi mengatakan saya rendam itu senjata 40 hari 40 malam dengan racun. Tujuannya untuk membunuh Anda orang yang terburuk di atas muka bumi ini. Maka Ali mengatakan, kalau seandainya saya selamat dari pembunuhan ini, biarlah saya yang akan menghukumnya. Biar saya akan menghukumnya. Tapi kalau saya meninggal, dia bilang sama anak-anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, kalau saya nanti meninggal karena tebasan pedang dia ini, kalian lakukan kepadanya hukum qisas saja, jangan dia disiksa. Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Karena nyawa dibayar dengan nyawa. Hukum dia, qisas dia. Tapi subhanallah Ali meninggal. Kemudian tatkala anak-anak Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin akan mengqisas, dia mengatakan, jangan penggal leherku sekali pancung saja, jangan. Potong telingaku satu persatu, cungkil mataku satu persatu. Subhanallah, perhatikan ini. Kenapa? Kenapa kok tidak? Kan lebih gimana kita katakan? Ya orang yang akan dibunuh itu tentunya lebih memilih sesuatu tindakan yang lebih cepat dia mati. Tapi dia mengatakan tidak. Potong telingaku satu persatu, cungkil mataku satu persatu. Siksa aku, kata dia minta disiksa. Loh, kenapa dia mengatakan? Supaya seluruh anggota tubuhku ini merasakan semuanya dikorbankan di jalan Allah. Luar biasa, ikhwan. Tapi luar biasa bukan petunjuk tapi kesesatan. Petunjuk tapi kesesatan. Ini kesesatan. Akhirnya dipotong telinganya. Dia mengatakan terus berzikir sampai tatkala lidahnya akan dipotong baru dia menjerit.
Tanya, kenapa? Telinga Anda bisa bersabar. Terus berzikir, tapi tatkala lidah, dia mengatakan, dengan kalian potong lidahku ini berarti aku tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Ini orang, kata Rasulullah, dikatakan, mohon maaf, Nabi bersabda dengan keras, kilabun nar, anjing neraka, kata Rasulullah. Rasulullah katakan, Khawarij yang seperti ini anjing neraka, kata Rasulullah. Tapi kalau kita lihat secara zahir, wah luar biasa ini ya pemahamannya, zikirnya, ibadahnya, Masya Allah, siap mengorbankan. Tapi Nabi katakan ini sesat, kata Rasulullah, karena paham yang diusungnya sesat. Dan disebutkan dalam sejarah Abdurrahman bin Muljam ini hafizul Quran, hafal 30 juz Al-Quran, hafal 30 juz. Makanya ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, harus ada tindakan dari kita, khususnya para aparat yang menangani masalah ini, meluruskan paham ini. Karena yang mereka usung itu pemahaman, keyakinan. Kalau mereka dibunuh, mereka yakin masuk surga. Dan akan muncul generasi-generasi yang terus seperti mereka sampai akhir zaman nantinya. Tapi yang perlu untuk diluruskan itu adalah keyakinan mereka. Mereka harus didudukkan dan mereka harus diluruskan pemahamannya sehingga mereka menjadi baik. Tapi kalau dibunuh, Masya Allah, mereka bilang apa? Pengantin kok. Disambut 70 bidadari, siapa yang gak mau? Apalagi yang anak-anak muda yang belum tahu tentang paham yang benar, paham yang sesat. Adalah pula masalah di rumah tangganya. Wah, jalan pintas masuk surga. Subhanallah, ini sejarah. Dan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala terbunuh. Dan sebagaimana saya katakan tadi, Khawarij inilah yang melakukan tindakan dan aksi-aksi tertentu, baik pembunuhan, pengeboman di negeri kita khususnya maupun di seluruh penjuru dunia, di negara-negara kaum muslimin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini paham nyata. Ini paham nyata yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, melakukan tindakan kekerasan, melakukan teror, melakukan pembunuhan, melakukan pengeboman di atas namakan apa? Islam, di atas namakan jihad. Ini kelompok Khawarij. Ini kelompok Khawarij. Dan ini yang kita katakan bahwa paham radikalisme dan terorisme tidak bisa dipisahkan dari kelompok ini sampai hari kiamat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun yang harus kita perhatikan di sini adalah poin yang ketiga. Setelah kita mengetahui definisi daripada radikalisme dan terorisme, kemudian kita mengetahui tentang paham Khawarij, siapa mereka dan apa pemahaman yang diusung oleh mereka, catatan sejarah yang kelam dalam perjalanan hidup mereka. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu apa yang mesti kita lakukan untuk menangkal paham ini. Ini yang paling penting sebenarnya yang harus kita pahami bersama, karena paham ini sudah ada dan terus akan ada. Lalu bagaimana cara kita menangkalnya? Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang harus kita lakukan yang pertama adalah belajar, mempelajari ilmu yang benar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Dan salah satu di antara bukti nyata untuk menangkal paham ini adalah acara yang kita lakukan ini. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada aparat tentang siapa Khawarij, bagaimana sifat mereka, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menangkal paham yang seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan apa? Belajar ilmu. Karena tidak ada paham yang sesat yang muncul kecuali menolaknya dengan apa? Ilmu. Tidak akan mungkin seorang muslim, seorang muslimah bisa selamat dari paham sesat kecuali kalau dia punya ilmu. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak punya ilmu, tidak paham, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar hadis Rasulullah SAW, demi Allah, seorang yang ngaku jadi nabi saja akan dia percaya. Ini kalau tidak apa? Punya ilmu. Coba sampai di negeri kita ada seorang wanita yang mengaku malaikat Jibril saja banyak orang percaya. Mengaku menjadi nabi, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu kata Allah adalah penutup para nabi. Jadi kalau kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar, dan kita yakini Muhammad penutup para nabi, siapapun yang mengaku menjadi nabi dan utusan Allah setelah Muhammad meninggal, maka kita pastikan dia pendusta.
Karena kita tahu Al-Quran. Tapi kalau kita tidak paham, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar hadis Rasulullah SAW, muncul paham sesat, kita tidak akan pernah bisa menangkalnya. Sekarang kita lihat bagaimana paham ini dihembuskan, bagaimana paham ini diajarkan dan dipengaruhkan kepada para pemuda. Karena pemuda tidak paham, terpengaruh dia. Kalau seandainya seorang yang melakukan tindakan kriminal tersebut, dia membunuh aparat, dia melakukan peledakan, paham bagaimana Islam menjelaskan tentang masalah pembunuhan, niscaya dia pikir ulang untuk melakukan itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, seorang muslim dengan sengaja. Dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Coba lihat, kalau seandainya seorang yang melakukan peledakan itu, kalau seandainya seorang itu melakukan pembunuhan, sebagaimana yang terjadi di mana? Di Mabes ya. Setelah selesai sholat, apa yang dilakukan? Ditikam. Muslim yang sama-sama sholat menghadap ke kiblat, sama-sama mengatakan Allahu Akbar, sama-sama sholat, sama-sama ruku dan sujud, setelah selesai sholat dia bunuh. Kalau orang ini paham Al-Quran, Allah berfirman, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasan untuknya neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka Jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah akan menyiapkan untuknya azab yang besar. 5 ancaman bagi siapa yang berani membunuh seorang muslim dengan sengaja. Pertama, neraka Jahannam. Yang kedua, kekal. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, dilaknat oleh Allah. Yang kelima, disiapkan azab besar di dalam api neraka Jahannam. Kalau ayat ini dia pahami, surat An-Nisa ayat 93, dia tidak akan berani membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kalau dia belajar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar." Rasulullah SAW mengatakan, kalau semua penduduk langit, yaitu para malaikat, dan semua penduduk bumi, jin dan manusia, bersama-sama, bahu-membahu, bersekutu, hanya membunuh satu nyawa yang beriman, muslim yang beriman, maka Allah masukkan mereka semua ke dalam api neraka. Ikhwan, kalau dia belajar ini, insya Allah dia tidak akan pernah berani melakukan aksi tersebut. Maka ayat dan hadis seperti ini yang harus dipahamkan ke tengah masyarakat kita, khususnya para pemuda kita, masyarakat kita, agar mereka paham bahwa inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang mereka pahami, kalau ayat ini yang mereka baca, hadis ini yang mereka baca, niscaya subhanallah tidak akan pernah di antara mereka membunuh seorang muslim niatnya masuk surga. Semua kita sepakat masuk surga itu didapat dengan amal saleh. Bagaimana orang bunuh muslim yang diancam neraka niatnya masuk surga? La haula wala quwwata illa billah. Ini paham apa sebenarnya? Pasang bom peledak di tubuhnya, masuk ke satu daerah, kemudian diledakkan. Kalau dia baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam atau dengan meminum racun, maka senjata tajam yang dia gunakan atau racun yang dia minum, dengan ini pula Allah siksa dia di neraka. Dia bawa bom di tubuhnya, kemudian diledakkan. Dia ledakkan. Yang terbunuh siapa? Laki-laki, anak-anak, wanita, orang tua, orang yang tak berdosa, orang-orang yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Kemudian dia bunuh dirinya. Dengan itu niatnya masuk ke dalam surga. Ini paham apa sebenarnya seperti ini? Inilah makanya Nabi SAW ingatkan, paham ini adalah paham yang berbahaya, yang harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini langkah kita yang pertama, mempelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba diusahakan pengajian-pengajian dibacakan padanya Quran dan hadis tentang pemahaman ini disemarakkan.
diundang supaya kaum muslimin tahu bahwa paham ini tidak benar. Kaum muslimin tahu paham ini adalah paham sesat, paham yang tidak benar, membunuh seorang muslim. Lalu Ustaz, kalau membunuh orang kafir gimana? Islam sudah menjelaskan bahwa orang kafir itu dibagi pada empat. Yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah seorang yang bukan muslim, yang hidup di negara Islam, yang biasanya pemerintah Islam mewajibkan mereka bayar pajak, bayar upeti. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas hartanya, dijaga kehormatan dirinya. Yang kedua, kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang terjadi permusuhan antara negara kita dengan negara mereka, terjadi perang misalnya, tapi dia masuk kemari dengan jaminan keamanan. Contoh misalnya kalau terjadi perang antara negara Islam dengan negara selain Islam, ada surat yang dibawa oleh utusan mereka. Utusan ini masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan. Ini juga tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir yang ada hubungan perjanjian damai antara negeri kita dengan negara mereka. Maka kafir yang dari negara itu datang ke negeri kita, ini juga tidak boleh dibunuh. Yang keempat ini boleh dibunuh, yaitu kafir yang disebut dengan penjajah. Kafir yang datang melakukan penyerangan kepada negara kita, maka ini kafir yang memang harus dilawan. Seperti pasukan Belanda dulu, pasukan Jepang dulu. Ini memang harus dilawan. Jadi kalau ada pasukan kafir menyerang kita, oh ini kafir nggak boleh diserang. Ini juga bahaya pemahamannya. Jadi bagaimana, serahkan saja negara kita ke mereka, serahkan saja tanah kelahiran kita kepada mereka. Ini juga tidak benar. Jadi mereka beranggapan bahwa yang kafir itu semua kafir boleh dibunuh. Ini tidak benar. Jadi mereka akhirnya apa? Melakukan pencurian, melakukan perampokan atas nama apa? Jihad. Ini apa? Pemahaman apa seperti ini? Mereka rampok apa? Bang apa? CMB. Ini harta rampasan perang halal. Ini luar biasa. Ini paham yang bertentangan dengan ajaran diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan demi untuk menangkal paham ini, paham radikalisme dan terorisme. Yang pertama, kita mesti belajar mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah. Kita kembali kepada Quran, kita gali Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Rasulullah SAW, sehingga kita tahu mana paham yang benar, mana paham yang tidak benar. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita harus mengajak masyarakat untuk belajar kepada para ulama, kepada ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kita mesti bertanya kepada para ulama, ini benar atau tidak? Belajar dari para ulama ini bagaimana? Karena umat Islam ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka tidak ada Nabi setelah beliau. Kalau Bani Israel dulu, Bani Israel, mereka selalu dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali Nabi meninggal, Allah utus Nabi yang baru. Zaman dulu, Bani Israel. Setelah Nabi diutus, maka tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Jadi siapa yang memimpin umat Islam, yang mengarahkan umat Islam kepada paham yang benar, menjelaskan kepada umat Islam paham yang salah, itu para ulama. Maka kita mesti mendekat kepada para ulama, mendekat kepada para ulama, minta pendapat mereka, belajar dari mereka, bagaimana sebenarnya paham yang benar, bagaimana paham yang salah. Kalau tidak, kita akan melenceng. Ada sekelompok orang Qadariyah yang menafikan takdir. Dalam sebagian riwayat, mereka juga ada dari paham Khawarij. Jadi mereka sudah bersepakat seperti ini, nanti setelah pulang haji, di zaman itu, setelah pulang haji kita umumkan pendapat kita kepada masyarakat, kita lakukan pemberontakan. Qaddarallah, mereka pergi ke kota Madinah. Mereka pergi ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Seorang ulama dari kalangan sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala yang namanya banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diskusi, bertanya kepada Jabir tentang keyakinan yang mereka usung, belajar. Akhirnya mereka semua taubat. Mereka semua apa?
taubat karena sudah belajar dengan para ulama dan diluruskan pemahaman mereka oleh para ulama. Bahkan Khawarij yang ada pada zaman Ali yang kita ceritakan tadi, di antara mereka ada yang taubat setelah dialog dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas datang, dialog dengan mereka. Abdullah bin Abbas berkata seperti ini kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian menentang Ali, memberontak kepada Ali? Maka mereka mengatakan ada beberapa hal. Ada beberapa hal, di antaranya Ali berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Di antaranya juga kita berperang dengan beberapa pasukan, tapi Ali mengatakan tidak boleh menawan mereka. Ya, tidak boleh ditawan. Jadi kalau kita berperang selama dengan kaum muslimin, kita tidak boleh menawan mereka karena mereka bukan tawanan. Dan beberapa hal yang diajukan mereka, dan semuanya dijawab dengan baik oleh Abdullah bin Abbas dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW, pemahaman yang benar, sehingga akhirnya mereka 4.000 dari mereka disebutkan bertaubat kepada Allah. Yakin kalau paham yang mereka usung, paham yang mereka yakini adalah paham yang tidak benar. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti mendekat kepada para ulama, belajar kepada para ulama, bertanya kepada para ulama. Jangan sampai kita dalam Islam ini hanya bermodalkan semangat tanpa didukung oleh ilmu dan mendekat kepada para ulama. Karena kalau semangat, sekedar semangat, inilah yang kita dapat sebagian pemuda dibakar, dikobarkan di hatinya jihad, kemudian disuruh membunuh. Dia mengatakan Anda masuk surga, semangat tanpa dasar ilmu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia melakukan dosa besar. Bukan surga yang dia dapat, malah masuk ke dalam neraka, sebagaimana yang diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang telah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, langkah kita dalam menangkal paham ini, berusaha untuk melakukan, khususnya di sini para aparat, lakukan diskusi kepada orang-orang yang kita lihat terpengaruh dengan paham ini. Kita alhamdulillah mengisi beberapa pengajian di Kota Binjai ini, dan kita lihat ada beberapa anak muda yang banyak konsultasi ke kita tentang hakikat paham ini. Mereka bertanya, Ustadz, ini sebenarnya gimana? Bukankah pemerintah kita berhukum dengan hukum selain Allah? Allah berfirman di dalam ayat, barang saya berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Ini diluruskan paham ini, karena ini benih-benihnya ini. Ini kalau dibiarkan, suatu saat kalau itu sudah menetap kuat di hatinya, dia pasti berani melakukan aksi. Ini mesti diluruskan, dipahamkan, dibuat pengajian-pengajian sebagaimana saya katakan tadi, dibuat acara-acara untuk meluruskan masyarakat tentang pemahaman dalil-dalil dari Al-Quran yang biasa mereka pakai, yang hakikatnya mereka salah pemahaman. Bagaimana cara memahaminya ini? Bagaimana jawaban tentang ayat ini? Bagaimana tafsir tentang ayat? Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Ini bagaimana penjelasannya? Bagaimana tafsirnya yang dijelaskan oleh para ulama sehingga mereka memahami pemahaman tersebut dan ayat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, mungkin setelahnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab dalam hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami atau mungkin dalam perkara yang lain, kita persilahkan. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita dan lebih menjadikan kita sebagai seorang muslim yang lebih memahami hakikat daripada ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat atas semesta alam. Tidak mungkin agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kekerasan. Tidak mungkin agama Islam agama yang dibangun di atas pembunuhan. Tidak mungkin. Ya, ini sama sekali tidak mungkin. Karena kalau kita lihat, subhanallah, Islam ini adalah agama yang sangat luar biasa. Sampai sikap kepada binatang saja diatur oleh Islam. Sikap kepada binatang diatur oleh Islam. Bagaimana kita bermuamalah kepada binatang, sampai Nabi mengatakan dalam hadis, cukuplah seorang muslim dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan siapapun yang berada di bawah tanggungannya. Sampai para ulama menjelaskan, kalau kita punya peliharaan, kambingkah dia atau sapi atau ayam misalnya, kemudian kita menyia-nyiakannya, kita tidak memberi makanan kepadanya, kemudian dia mati, ini kezaliman. Ini kezaliman. Apatah lagi sikap Islam kepada
manusia. Kepada binatang saja aturannya seperti ini, apalagi kepada manusia. Jadi kita jelaskan kepada umat, kepada pemuda, kepada para masyarakat kita, inilah Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian, setelahnya kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Syukur jazakumullah khairan pada Ustaz Nurdin yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya pada kita semua. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara selanjutnya ini tanya jawab. Dan bagi ibu ataupun bapak yang mau bertanya, langsung saja boleh bertanya, atau juga pakai kertas silahkan juga. Dan kita mulai. Akan ada yang di sini bapak ibu yang mau bertanya, khususnya pada ikhwan semua yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung maju ke depan untuk bertanya. Baik, mungkin Langsung. Ya. Taib, pertanyaan pertama, bagaimana menangani paham Khawarij? Apakah harus dengan senjata? Taib, kita katakan bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau tidak melakukan tindakan apa-apa kepada orang-orang Khawarij sebelum mereka melakukan aksi mereka. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa sebelum mereka melakukan aksi, ada aksi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Seperti apa? Mengutus Abdullah bin Abbas, menasihati mereka, meluruskan paham mereka. Dan ini yang pertama harus kita lakukan. Pendekatan ini yang pertama harus dilakukan. Ini kalau kita lihat secara aturan yang dilakukan oleh para sahabat kala itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, masalah yang ada di mereka itu sebenarnya pemikiran, pemahaman yang melenceng. Kalau seandainya kita tindak tegas langsung dengan membunuh mereka, mereka kadangkala meninggalnya dengan tertawa, matinya dengan tersenyum. Bahkan orang-orang yang tidak ikut aksi itu, tatkala dia melihat temannya terbunuh, dia malah mengatakan Allahu Akbar katanya. Kapan kita katanya? Wah, bayangkan. Mereka sudah, kapan kita katanya. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian para ustadz, sebagian para jamaah yang berbahagia dengan adanya aksi pengeboman, berbahagia dengan adanya aksi pembunuhan yang di atas namakan jihad ini, sebenarnya pemikiran dia sudah melenceng. Ini perlu diwaspadai seperti ini. Tapi bukan berarti harus Bapak kokang senjata, Bapak tembak dia, tidak. Akan tapi coba diluruskan. Ini yang saya katakan tadi, cara kita bagaimana menangkal paham ini. Jadi kalau ada yang senang terbunuhnya seorang anggota aparat keamanan kita oleh mereka di atas namakan agama, senang dia, bangga dia, bahkan dia mengatakan subhanallah, udah masuk surga lah dia, betul-betul jadi pengantin dia. Saya kapan? Nah, ini sebenarnya perlu diluruskan pemahamannya. Jadi langkah yang pertama yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu bukan dengan kekerasan pertama, tapi yang dilakukan oleh beliau adalah pendekatan, nasihat, meluruskan paham. Tapi tatkala mereka mengangkat senjata, maka Ali bin Abi Thalib melakukan tindakan apa? Tindakan keras. Tatkala mereka sudah membunuh, tatkala mereka sudah merampas harta, tatkala mereka sudah merampok, memaksakan pemahaman mereka dan membunuh siapapun yang tidak sesuai dengan mereka, maka Ali langsung melakukan tindakan tegas kepada mereka. Nah ini yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para salaf kita, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, wallahu ta'ala alam. Apakah Indonesia negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Kita katakan negara kita ini negara Islam, bukan negara kafir. Karena kafir atau tidaknya satu negara dilihat dari syiar.
Dilihat dari syiar. Nanti jam setengah 1, 12 sekian, 12.20 ya, masuk waktu. Apa yang kita dengar di negara kita ini? Adzan. Adzan ini tanda negara ini negara Islam. Datang 1 Ramadan, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Semua daerah ada petugas pejabat pemerintah kita di Kementerian Agama menugaskan beberapa orang untuk ru'yatul hilal. Kemudian setelah terlihat hilal atau tidak terlihat hilal, maka dalam hal ini Menteri Agama kita mengumumkan bahwasanya besok kita sudah puasa atau disempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini tanda-tanda kalau negara kita negara Islam. Bahkan belum lama kemarin, di saat akan dilaksanakannya ibadah haji, subhanallah, pemerintah kita mengatur semuanya. Dia mengatur semuanya. Ini menunjukkan negara ini negara Islam. Tapi tentunya perlu kita perhatikan, negara kita negara Islam bukan berarti semua aturannya sesuai dengan Quran dan hadis. Dan perlu kita perhatikan, ini orang-orang Khawarij ini menganggap bahwasanya hukum Islam itu hanya hukum potong tangan. Hukum Islam itu menurut mereka hanya hukum pancung. Hukum Islam menurut mereka hanya hukum rajam. Mereka tidak menganggap salat ini hukum Islam, tidak. Salat hukum Islam tidak, Bapak Ibu. Salat ini hukum Islam, bahkan tiang agama. Salat ditegakkan, berarti hukum Islam sudah tegak belum di negeri kita? Tegak. Jadi mereka salah, mereka anggap yang namanya hukum Islam itu adalah hukum potong tangan. Yang mencuri tidak dipotong tangannya, berarti ini bukan hukum Islam, tidak tegakkan hukum Islam di sini. Kita katakan tidak ditegakkan sebahagian hukum Islam benar, tapi kalau tidak berhukum secara total dengan hukum Islam, ini tidak benar. Dan perlu diketahui, standar negara itu Islam atau tidak dilihat dari syiarnya. Apa yang terlihat, apa yang terdengar di daerah tersebut. Kalau kebanyakan yang memimpinnya yang hidup di dalamnya adalah muslim, yang memimpinnya muslim, suara adzan didengar, ini kita katakan negara adalah negara Islam. Apa dalilnya? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada semua para sahabat yang akan melakukan jihad ke satu daerah. Nabi bilang, jangan kalian menyerang satu daerah, satu kampung, satu negara di malam hari. Jangan kalian serang, karena kalian tidak tahu itu negara Islam atau tidak. Kalian tunggu saja nanti waktu subuh. Kalau kalian mendengar adzan di daerah tersebut, tahan senjata kalian, karena itu adalah daerah kaum muslimin. Nah ini kita Masya Allah, subuh dengar semua kita adzan, zuhur kita semua dengar adzan, asar begitu juga, maghrib, isya dengar, sholat raya dilaksanakan di mana-mana, bahkan dimotori oleh pemerintah-pemerintah daerah. Ya, ini subhanallah, ini negara Islam. Dan ini saya katakan nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita syukuri, sehingga akhirnya Allah tambahkan nikmat, sehingga negara ini menjadi negara yang benar-benar secara utuh menegakkan syariat Islam secara total. Karena apa? Kalau seandainya Islam ditegakkan dengan secara total, maka subhanallah Allah akan turunkan rahmatnya baik dari langit maupun dari bumi. Jadi negara ini negara Islam. Tidak benar kalau mereka mengatakan negara-negara kafir. Tidak benar, karena kita katakan hukum Islam telah tegak di negara ini walaupun tidak sempurna. Hukum Islam terbesar yaitu salat, kemudian yang kedua zakat, kemudian yang ketiga puasa, yang kelima, yang keempat atau rukun yang kelima itu apa? Haji. 4 ini tegak nggak di negeri kita? Tegak nggak 4 ini? Salat tegak tidak? Tegak. Puasa tegak. Yang mengatur, bahkan untuk salat jadwal pemerintah ditempelkan di semua masjid. Pemerintah. Puasa diumumkan oleh pemerintah kapan puasa, kapan akhir puasa. Ya, zakat ada lembaga basis zakat di negeri kita, bertebaran di mana-mana. Kemudian haji juga. Bukankah ini negara Islam? Subhanallah, ini negara Islam. Jadi tidak benar kalau sebagian kelompok mengatakan negara kita bukan negara Islam. Negara Islam. Ini negara Islam. Ini ikhwani kaum muslimin, wallahu taala a'lam. Ustadz, kami TNI Polri, kadang kami mendapat tugas untuk berperang melawan pemberontak di negeri ini. Bagaimana pula jika kami membunuhnya?
Apa hukumnya dalam Islam? Sementara dalam Islam dilarang membunuh. Masya Allah. Pertanyaannya ini memang luar biasa ini ya. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini. Baik, kita katakan bahwa dalam Islam sebenarnya Pak, orang-orang yang melakukan pemberontakan, ini secara hukumnya, orang-orang yang melakukan pemberontakan itu memang harus diperangi. Harus diperangi, dalam Islam seperti itu. Ya, Nabi SAW bersabda, kalau seandainya kalian sudah bersatu di atas pemimpin, ya, menjadikan ia sebagai pemimpin kalian, kemudian ada salah seorang di antara kalian yang ingin memecah belah di kalangan kalian, dalam artian melakukan pemberontakan, maka Nabi katakan perangi mereka. Ini ketentuan dalam Islam. Ya, jadi kalau memang benar Pak, kalau memang benar mereka melakukan pemberontakan, kemudian aparat melakukan tindakan, ya, memadamkan pemberontakan mereka, maka ini sebenarnya secara timbangan kaidah ini sudah benar. Disebutkan bahwasanya tidaklah Ali radhiyallahu taalaan memerangi Muawiyah kecuali karena sebab ini. Ya, memerangi Muawiyah karena sebab ini, karena waktu itu Muawiyah radhiyallahu taala walaupun dengan ijtihad beliau itu tidak mau taat kepada Ali karena menganggap dengan ijtihad beliau yang ijtihadnya salah kata para ulama, tapi dia tetap dapat satu pahala. Jadi aturan dalam Islam seperti itu. Ya. Namun terus terang kalau seandainya ada seseorang yang mungkin atasan bapak memerintahkan untuk membunuhnya dan dia tidak boleh dibunuh dalam kacamata Islam, tidak boleh dibunuh, maka kita katakan dengan tegas secara hukum Islam tidak boleh bapak membunuhnya. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perkara yang kita bermaksiat kepada Allah tabaraka taala. Jadi kalau ada seorang muslim atasan suruh bunuh dia, padahal dia tidak boleh dibunuh, kita bunuh, boleh enggak kita membunuhnya? Jawabannya tidak boleh. Beda dengan pemberontak, beda dengan orang-orang yang melakukan aksi kekerasan ini, yang kita harus melakukan tindakan khusus kepada mereka, walaupun kita katakan gunakan pendekatan dulu terkait dengan nasihat dan meluruskan paham mereka. Tapi kalau mereka sudah melawan dan mereka mengangkat senjata, maka secara hukum Islam boleh untuk diperangi. Ya, tapi jelas mereka mengangkat senjata dan melakukan apa? Perlawanan. Ini wallahu taala alam. Dan ini juga pembahasan kita sampaikan juga tentang masalah bunuh-membunuh ini, menumpahkan darah ini. Sebenarnya kalau seandainya semua aparat baik dari TNI maupun dari kepolisian menyadari hukum Islam terkait dengan masalah bunuh, biiznillah tidak akan terjadi pertengkaran, pembunuhan di kalangan para aparat kita. Karena demi Allah, mukul saja dalam Islam ini kezaliman, apalagi sampai pada tingkat membunuh. Nabi SAW bersabda, seorang hamba itu akan terus diberi kemudahan agama dunia maupun akhirat, urusannya akan dipermudah oleh Allah selama dalam catatan amalnya tidak ada urusan masalah membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Jadi kalau seandainya kita sama-sama sholat, sama-sama aparat, mungkin ada perselisihan, perbedaan, kemudian karena perselisihan itu kita bunuh saudara kita sama muslim, ini mana aturan dalam Islam? Maka ini perlu terus digalakkan acara-acara seperti ini. Semua kita sadar, semua kita paham bahwa masalah pembunuhan adalah masalah yang berat dalam hukum Islam. Masalah yang berat dalam hukum Islam. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau memang ada aksi pemberontakan yang benar mereka mengusung senjata, melakukan perlawanan, maka secara hukum ini boleh. Tapi kalau mereka tidak mengangkat senjata, kalau seandainya mereka tidak melakukan perlawanan, hanya memiliki paham yang tidak benar, maka ini lakukan tindakan apa? Pendekatan dengan meluruskan pemahaman mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali sebelum memerangi mereka karena mereka belum membunuh, mereka belum melakukan kerusakan, mereka belum melakukan perampokan, Ali biarkan mereka. Ali radhiyallahu taala utus orang-orang kepada mereka supaya berdebat, bermunaqasyah, mudzakarah agar mereka kembali kepada pemahaman yang benar. Tapi tatkala mereka sudah mengusung senjata, melakukan tindak kriminal, melakukan pembunuhan, memaksakan kehendak dan pemahaman mereka dengan kekerasan, barulah Ali mengirim pasukan besar untuk menumpas mereka. Wallahu taala a'lam. Ini juga pertanyaan yang banyak diusung oleh kelompok Khawarij ini.
Apa itu taghut? Apakah anggota TNI dan kepolisian itu disebut dengan taghut? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para aparat, sering mereka menuduh dan mengatakan bahwasanya Bapak itu taghut. Bahkan subhanallah, salah satu di antara mereka berkata tatkala ditanya, ada SIM izin mengemudi ada tidak? Untuk apa dikeluarkan oleh taghut? Surat-surat Anda ada? Untuk apa taghutnya itu? Nanti kalau lewat Bapak lagi tugas di pinggir jalan, sambil lewat dia ngomong taghut katanya gitu. Taghut katanya. Ini pemahaman mereka, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita katakan bahwa asal makna taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matsbu'in au muta'in. Seorang melampaui batasnya, baik diibadati, ya seorang hamba kan tidak layak diibadati, maka kalau dia ridha untuk diibadati, ini telah melampaui batas. Berarti yang diibadati selain Allah, tatkala dia ridha, ini disebut taghut karena dia melampaui batas, melanggar aturan Allah tabaraka taala. Atau muta, orang yang ditaati dalam segala perkara sekalipun bertentangan dengan syariat Allah tabaraka taala, dia ridha tentang ini, maka dia disebut dengan taghut. Jadi sebenarnya taghut itu banyak. Semua yang melanggar aturan Allah itu disebut dengan apa? Taghut. Lalu permasalahannya, apakah taghut itu kafir? Nah, ini dia. Orang yang memakan riba disebut dalam aturan syariat ya taghut juga. Yang tidak sholat karena dia melampaui batasnya, tidak mengerjakan sholat, dia taghut. Cuman apakah setiap orang yang melampaui batasnya, melanggar aturan Allah disebut kafir? Nah, ini baru. Kalau mereka mengatakan dia kafir, berarti sama dengan paham Khawarij dulu. Yang melakukan maksiat maka dia kafir. Plus kalau kafir halal dibunuh. Ini luar biasa ikhwan. Nah, ini jadi nggak bisa kita katakan aparat kita adalah taghut. Tapi siapapun di antara kita, mau aparat mau tidak aparat, kalau dia melampaui batas, ya disebut taghut. Melakukan maksiat kepada Allah disebut taghut. Siapapun yang berdosa disebut dengan taghut. Syaitan itu taghut karena dia diikuti oleh manusia dan dia ridha tatkala diikuti. Ya. Kemudian Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang dia ridha tatkala ia diibadati, maka disebut dengan taghut. Jadi seperti ini. Jadi setiap yang melampaui batas ketentuan syariat Allah tabaraka taala ini disebut apa? Disebut taghut. Tapi kita ingatkan bahwa tidak semua taghut kemudian dikatakan apa? Kafir, apalagi kalau yang kafir kemudian halal dibunuh atau halal darahnya. Ini tidak benar. Ini termasuk di antara pemahaman yang kita sebutkan tadi, pemahaman Khawarij, pemahaman yang sesat yang telah ditentang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini yang lagi hangat akhir-akhir ini, apakah PKI termasuk paham radikal dan terorisme? Kalau kita lihat dari sejarah yang pernah kita baca dan kita pelajari dengan aksi mereka, tentunya timbang dengan definisi radikalisme dan terorisme yang kita sebutkan di awal tadi. Satu kelompok yang memiliki paham menurut mereka benar, kemudian mereka ingin melakukan perubahan, perbaikan dengan tindak kekerasan. Jelas. Yang kita belajar dari sejarah tentunya. Tentunya tidak kita bahas benar atau tidaknya, karena sekarang ada mengatakan itu tidak benar. Yang penting yang kita ketahui dari orang-orang tua kita, yang kita pelajari dari sejarah, karena tentunya kita tidak tahu apa yang kita tidak pernah mendengar dan apa yang tidak pernah kita pelajari. Yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari, bahwa mereka telah melakukan tindakan apa? Radikalisme dan terorisme. Jelas. Kemudian tentunya ikhwan, kalaupun seandainya mereka tidak melakukan tindakan sebagaimana yang tersebut dalam sejarah, mereka melakukan kekerasan, pembunuhan dan seterusnya, kalaupun tidak melakukan itu, apakah kita bisa membenarkan PKI? Apa jawabannya? Tidak bisa kita benarkan, karena PKI itu bertentangan dengan Islam. Komunis, bagaimana paham komunis dibenarkan oleh seorang muslim?
Taruhlah seandainya tidak terjadi pemberontakan mereka kala itu yang membunuh para jenderal, membunuh para ulama, melakukan tindakan-tindakan dan seterusnya. Kalaupun itu tidak dilakukan oleh mereka, tidak ada aksi itu, tidak ada pemberontakan itu, bolehkah seorang muslim membenarkan paham komunis? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi jelas ini, paham komunis adalah paham yang bertentangan dengan Islam. Kalau seandainya ada seorang muslim membenarkan paham ini, secara timbangan Islam sebenarnya ini Islamnya bisa batal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dia benarkan satu pemahaman, keyakinan yang bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Itu kalau tidak ada apa? Tindakan kekerasan yang mereka lakukan, apalagi ditambah adanya tindakan kekerasan. Ini lebih ditolak oleh seorang muslim. Jadi jelas wallahu ta'ala apakah PKI termasuk paham radikal dan terorisme? Jelas kita katakan sesuai dengan apa yang kita pelajari dari sejarah, ya, apa yang kita lihat dari film yang dulu diputar dan sekarang juga mulai disarankan untuk diputar kembali khususnya oleh Panglima TNI. Maka sesuai dengan yang kita lihat, sesuai dengan yang kita pelajari, jelas bahwasanya mereka adalah kelompok yang mengusung paham radikalisme dan terorisme. Dan ingat, kalaupun seandainya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan radikal sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar, kita pelajari, tetap seorang muslim tidak boleh mendukung paham ini, karena paham ini bertentangan dengan Islam. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini ada 5 buku untuk kuis ya. Lebih ini. Ah? Mana gitu dia. Oh iya. Iya. Berikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah buku. Ya, kita akan berikan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Pertanyaan, siapakah nama sahabat? Nah ini Masya Allah, nama sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat yang dibunuh oleh orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu? Silahkan. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Karena pakai bin Abbas maka salah. Seharusnya kalau antum mengatakan tadi Abdullah saja sudah benar, karena memang namanya Abdullah, bapaknya Khabbab. Bukan Abdullah bin Abbas tapi Abdullah bin Khabbab Ibnul Arad. Ya, kita kasih setengah ini kayaknya ini ya, karena benarnya setengah. Separuh ya. Ya, tafadhal, silakan, enggak apa-apa. Ya. Silakan. Ini termasuk anak muda ini yang harus diberikan motivasi untuk belajar Islam yang benar. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan mudah-mudah saja supaya cepat habis. Apa alasan orang-orang Khawarij mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala? Di antara alasannya, mereka akhirnya mengatakan boleh berontak kepada Utsman, memaksa Utsman untuk turun dari jabatan. Kemudian mereka mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Alasannya apa? Karena Utsman bin Affan tidak ikut pada kubur. Ya. Utsman bin Affan tidak ikut perjanjian di Baitul Ridwan. Terus Utsman bin Affan membuat suatu daerah yang itu tidak boleh mengembala unta dan sapi. iya. Ini alasan mereka, kemudian mereka memberontak kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman telah melakukan kesalahan-kesalahan. Maka perlu kita perhatikan dan kita tegaskan juga, seorang pemimpin muslim tidak boleh kita berontak kepadanya.
Tidak boleh kita berontak kepadanya. Jadi mereka beralasan dengan alasan ini, akhirnya mereka membolehkan apa? Berontak, bahkan mengkafirkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Silakan. Mau nggak? Iya, kalau nggak mau kita tarik lagi. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Dari ini sebelah kanan saja, mungkin yang sebelah kiri lah atau tengah. Apa urgensi dari acara-acara seperti ini dilakukan? Silahkan. Apa manfaat, apa pentingnya acara-acara seperti ini dilakukan, ya, disemarakkan? Silakan. Seperti ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik Iya. terhadap pemahaman Islam. Iya. Radikal dan terorisme. Iya. Jadi ya benar, kita sudah sebutkan tadi bahwa manfaat acara ini dilakukan ini untuk menolak ya paham-paham seperti ini, sehingga umat Islam khususnya para pemuda tahu bahwa paham yang diusung oleh mereka adalah paham yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Semakin ini disemarakkan, semakin ini sering dilakukan, insya Allah aksi-aksi radikalisme dan terorisme insya Allah khususnya di kota Binjai ini akan hilang, tidak ada lagi. Ya, jadi orang-orang yang memahami ini akan sadar bahwa yang mereka usung, yang mereka pahami bertentangan dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal, silakan. Ini anak-anak muda semua yang jawab nih kayaknya. Bapak aparat lah dulu yang jawab nih. Hah? Bapak aparat silahkan jawab pertanyaan ya. Harus ada ini yang jawab, baik dari kepolisian atau dari TNI. Apa hukum yang diancamkan oleh Allah kepada seorang yang membunuh muslim dengan sengaja? Apa hukuman, apa ancaman yang Allah ancamkan kepada seorang yang membunuh muslim dengan sengaja? Silakan. Pertama, yang kedua. Ingat yang kedua. Api neraka. Terus api neraka sudah benar. Yang salah saja tadi saya kasih buku. Apalagi yang sudah benar. Ya hukumannya api neraka. Dia ada 5 disebutkan Allah dalam surah An-Nisa. Yang pertama neraka. Ya, kemudian kekal di dalam neraka, dilaknat, dimurkai, disiksa dengan siksa besar. Ini 5. Makanya kalau kita tahu aturan ini, kita tidak akan pernah berani membunuh seorang muslim dengan apa? Dengan sengaja. Karena ini hal yang sangat besar hukumannya di sisi Allah. Taib. Silahkan. Udah berapa? Satu lagi. Nikmat apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala meminta 2 nikmat, beliau sebutkan nikmat ini adalah nikmat yang pertama yang wajib kita syukuri dan kita berdoa agar kiranya nikmat ini diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Nikmat apakah itu? Tetap dari aparat. Jangan lagi lah. Amin. Silakan Pak. Nikmat keamanan. Iya, ini nikmat yang kita tegaskan tadi. Nikmat keamanan adalah nikmat besar yang mesti kita syukuri, kita pertahankan bersama. Ya, kalau Bapak mungkin memantau dan kalau seandainya butuh penjelasan, meluruskan pemahaman, insyaallah kita siap juga untuk menjelaskan sebenarnya pemahaman yang benar sesuai dengan Quran dan hadis dan diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana. Ya, nikmat aman yang disebutkan oleh Allah tabaraka taala. Silakan. Masya Allah. Satu dari TNI, satu dari kepolisian. Masya Allah. Ya Pak. Jazakallah. Taib, alhamdulillah selesai. Adapun kitab ini khusus katanya panitia akan memberikan kepada para pimpinan kita. Hah? Oh, disebutkan langsung. Iya.
istilahnya senior dari Kodim 1, Rahanut 1. Iya. Taib, ada 5. Ini yang paling besar ke siapa ini? Oh, yang pakai urutan aja lah ini ya, pakai urutan. Taib, dari pertama kitab diberikan, buku diberikan kepada senior dari Kodim. Siapa yang mewakili yang paling senior ini? Dari Kodim. Siapa ini? Siapa Pak? Yang mewakili ya senior. Masya Allah. Masya Allah Pak. Pak. Ya. Oke. Yang kedua dari Arhanut. Perwakilan. Masya Allah. Ya, Pak. Makasih. Ya. Yang ketiga dari Raider. Masya Allah Pak. Ya. Ya Pak ya. Ya. Yang selanjutnya dari Brimob. Ya Pak. Ya. Yang terakhir wah memang benar. Rupanya tuan rumah yang paling besar. Kayaknya panitia sudah disusun dari ini. Panitia sudah disusun. Dari Polres Binjai. Hah? Babin. Iya. Siapa? Iya. Payah kali Pak yang nggak ada yang maju ya. Adil ini apa? Hah? Adil nggak dengan apa tadi kan? Adil kan? Adil insyaallah, adil. Yang paling besar. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah ya sudah selesai pembahasan kita dengan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita, pemahaman yang benar tentang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada faedahnya dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.